Selamat malam, kami dari kelompok McLaren 720S dari kelas 6 PSIB yang terdiri dari anggota saya Jesslyn, Hans Virgo, Feni Gunawan. Di sini kami akan menjelaskan Customer Churn Analysis di sebuah perusahaan yang bernama Telco. Di sini, proyek ini kita akan menjelaskan bahwa study case analisis data yang berfokus pada prediksi dan analisis tingkat churn atau keluarnya pelanggan dari sebuah perusahaan telekomunikasi. Tujuan dari proyek ini, kita untuk menganalisis data pelanggan dan membangun model prediktif untuk mengidentifikasi pelanggan yang berisiko tinggi untuk churn serta memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingkat churn. Manfaatnya yaitu untuk memberikan kejelasan kepada perusahaan telekomunikasi tentang sejauh mana mereka mempertahankan pelanggan mereka. Kemudian memungkinkan perusahaan untuk menyusun strategi baik itu dalam meningkatkan jasa maupun produk yang dapat berperan dalam menurunkan tingkat churn. Di sini kami akan menjelaskan 3 poin utama. Yang pertama yaitu demographic overview, yang kedua customer account overview, yang ketiga service information overview. Yang pertama, kita akan menjelaskan demographic overview. Di sini kami akan menjelaskan wawasan tentang karakteristik populasi. Berdasarkan slide ini, kita bisa melihat demographic dashboard dalam perusahaan telco ini. Kita bisa mengetahui total customer atau TC terdiri dari 7.043. Untuk total churn customer atau disebut juga TTC terdiri dari 1.869. Untuk menghitung rumus dari churn rate, kami menghitung dengan sebuah rumus yaitu TCC bagi TC kali 100 sehingga kita mendapati 26,54%. Yang kemudian dari dashboard tersebut, kami mendapatkan beberapa pertemuan. Yang pertama yaitu presentasi churn customer berdasarkan gender, yaitu terdiri dari 49,76% itu adalah cowok dan 50,24% yaitu cewek. Untuk churn rate berdasarkan gender yaitu terdiri dari 26,92% yaitu cewek, sedangkan untuk 26,16% yaitu cowok. Untuk 25,47% churn customer bukan senior citizen dan 74,53% adalah senior netizen. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas churn customer merupakan golongan muda. Yang terakhir yaitu 35,79% churn customer itu mempunyai partner atau pasangan dan 64,21% itu tidak mempunyai partner atau pasangan. Hal ini bisa menunjukkan bahwa pernyataan mayoritas churn customer yaitu golongan muda. Selanjutnya akan dilanjutin oleh anggota saya yang berikutnya. Oke, untuk selanjutnya di sini bisa lihat dari layar yaitu customer account review. Di sini untuk tampilan customer account dashboardnya bisa dilihat dari atas ini nama PT-nya dan dijelasin oleh teman saya yang tadi terdapat 1.869 current customer, terdapat 7.043 total customer dan yang terakhir untuk currentnya itu di 26,54%. And then di sini current customer by payment method terdapat 4. Yang pertama electronic check mendominasi, disusuli dengan mail check, bank transfer atau otomatik, dan yang terakhir itu credit card. Nah, untuk selanjutnya current customer by tenor bisa dilihat untuk angka 0 ini terdapat 49% dan disusul 17% untuk 10 dan seterusnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu current customer by contract type. Di sini bisa dilihat untuk month to month itu mendominasi disusul oleh 1 year dan 2 year. Untuk selanjutnya untuk current customer paperless billing status dinominasi dengan yes daripada no. Oke, untuk selanjutnya average total charge by contract type di sini bisa dilihat 2 year itu mendominasi dan disusul oleh 1 year dan disusul oleh 1 month to month. Oke, untuk selanjutnya average of monthly charge by contract type-nya itu bisa dilihat untuk grafiknya di sini. Itu yang paling mendominasi adalah month to month dan selanjutnya disusul oleh 1 year sangat tipis dan yang terakhir itu adalah 2 year. Oke, untuk selanjutnya di sini findings di sini bisa dilihat terdapat 5. Yang pertama itu 49,38% customer adalah customer yang mempunyai tender lebih kecil dari 10. Hal ini menunjukkan customer yang mempunyai probabilitas tinggi untuk berhenti memakai layanan adalah customer yang masih tidak lama memakai layanan ini atau customer yang baru. Yang kedua, terdapat customer yang berhenti menggunakan layanan mayoritas adalah customer dengan kontrak type month to month seperti grafik yang ditunjukkan tadi. Yang ketiga, metode pembayaran yang cenderung dipakai adalah metode pembayaran elektronik check seperti yang saya tunjukkan tadi di grafik dashboardnya. Yang keempat,
Terdapat 57,3% dari total customer ada customer yang berlangganan dengan paperless billing. Dan yang terakhir itu yang kelima, tagihan bulanan rata-rata adalah yang tertinggi bagi pelanggan dengan kontrak bulanan. Namun total tagihan tahunan mereka jauh lebih rendah. Di sisi lain, rata-rata biaya bulanan paling rendah untuk pelanggan dengan kontrak 2 tahun, namun total biaya mereka jauh lebih tinggi. Oke, itu saja untuk saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Oke, jadi selanjutnya merupakan Service Information Overview. Jadi untuk Service Information Overview ini akan menganalisa data service yang ditawarkan oleh perusahaan kepada customer, dan kemudian dari sini kita menganalisa pengaruhnya terhadap churn rate-nya. Jadi ini merupakan tampilan dashboard yang telah kita buat. Nah, dari sini kita mengambil berbagai data yang telah kita olah dan kemudian kita menampilkannya dalam berbagai chart. Nah, jadi sini yang pertama ada tentang Device Protection Visualization. Dengan datanya ini berdasarkan pada total churn customer yang ada. Dan juga di sini ada untuk Internet Streaming Movie Visualization, dan kemudian juga di sini ada Internet and Streaming TV Visualization, di mana di sini kita lihat ya grafiknya lumayan serupa, nanti akan dijelaskan. Dan kemudian di sini ada churn rate by tech support. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana tech support mempengaruhi churn rate-nya. Dan kemudian di sini juga ada phone service and multiple lines visualization berdasarkan churn customer. Oke, jadi dari yang setelah kita membuat chart ini, kita mendapatkan berbagai informasi. Di mana yang pertama itu terdapat 64,79% churn customer itu tidak ada device protection. Oke, kemudian yang selanjutnya lagi dari segi internet dan streaming movie dan streaming TV, kita juga mendapatkan dua informasi, di mana yang pertama itu 36,44% churn customer dia berlangganan pada fiber optik dan juga streaming movie. Kemudian juga ada 32,96% dia berlangganan pada fiber optik, tetapi tidak pada streaming movie-nya. Yang kedua, 36,76% churn customer dia berlangganan pada fiber optik dan juga streaming TV. Dan kemudian 32,64% dia berlangganan pada fiber optik, namun tidak pada streaming TV-nya. Dari sini kita bisa mengetahui apa? Kita bisa mengetahui mayoritas churn customer itu adalah pengguna fiber optik. Dan dari hal ini kita bisa mengetahui fiber optik sebagai internet service itu terdapat problem atau masalah dan menjadi salah satu penyebab customer berhenti menggunakan layanan. Dan kemudian selanjutnya kita juga mengetahui 77,37% churn customer itu tidak mendapatkan tech support. Kemudian juga ada 45,48% churn customer itu dia memiliki phone service dan multiple lines, dan kemudian 45,43% memiliki phone service tetapi tidak memiliki multiple lines. Ini merupakan sebuah angka yang sangat mendekati antara yang memiliki phone service dan multiple lines dan juga yang tidak mempunyai multiple lines. Dan ini juga menunjukkan phone service dan multiple lines ini yang bukanlah merupakan faktor penyebab customer berhenti menggunakan layanan. Oke, jadi selanjutnya dari keseluruhan dashboard dan keseluruhan data yang kita olah, dari keseluruhan grafik, informasi yang kita dapatkan, kita menilai itu ada 5 faktor yang berpotensi mempengaruhi churn rate-nya. Jadi yang pertama itu adalah tenure. Semakin kecil tenure, dia semakin besar churn rate-nya. Kemudian ada device protection. Layanan yang tidak mempunyai device protection, dia berpotensi meningkatkan churn rate. Kemudian untuk contract, mayoritas churn customer itu kita lihat dia berstatus pada contract type-nya itu month to month atau bulanan. Kemudian dia internet service, mayoritas churn customer itu dia ada pengguna fiber optik. Kemudian ada tech support. Untuk mayoritas customer yang tidak mendapatkan tech support itu dia memutuskan untuk berhenti berlangganan. Dan dari keseluruhan ini kita juga menghasilkan rekomendasi kepada perusahaan, di mana pertama itu dia bisa lebih fokus dan lebih memperhatikan retensi pelanggan baru. Di mana mengingat 49,38% dari pelanggan yang berhenti itu adalah mereka yang masih memiliki tenure lebih kecil dari 10. Dan kemudian perusahaan harus mempertimbangkan program retensi khusus untuk pelanggan baru, supaya pelanggan baru ini dia bisa lebih bertahan lama di perusahaan. Kemudian untuk yang kedua itu untuk fokus dan investigasi pada layanan fiber optik. Mayoritas pelanggan yang berhenti itu adalah penggunaan layanan fiber optik, kemudian
perusahaan tentu harus melakukan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui masalah apa yang mungkin dihadapi oleh pengguna layanan ini dan mencari solusi untuk memperbaikinya. Selanjutnya kita tawarkan perlindungan perangkat untuk device protection. Jadi dia mengingat 64,79% ini pelanggan yang berhenti itu tidak memiliki perlindungan perangkat. Oleh karena itu, perusahaan itu bisa mempertimbangkan untuk menawarkan atau mempromosikan layanan ini kepada pelanggan. Selanjutnya itu adalah perkuat tech support-nya atau dukungan teknis. Mengingat 77,37% itu pelanggan itu dia berhenti karena tidak mendapatkan dukungan teknis. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan untuk memperkuat layanan dukungan teknisnya. Ini bisa berupa peningkatan waktu respon, peningkatan layanan staff, atau penambahan saluran komunikasi dengan tim dukungan. Kemudian juga berinovatif pada kontrak tahunan. Kita mengetahui mayoritas pelanggan itu berhenti itu adalah pelanggan kontrak month-to-month atau bulanan. Dalam hal ini, perusahaan bisa mempertimbangkan untuk membuat kontrak tahunan, 1 year atau 2 year menjadi lebih menarik yang dapat mendorong pelanggan untuk tetap menggunakan layanan dan memilih yang tahunan 1 year atau 2 year dibandingkan bulanan, yang dapat membuat pelanggan itu untuk tetap menggunakan layanan hingga akhir kontrak, sehingga meningkatkan retensi dan masa jabatan pelanggan. Jadi ini merupakan keseluruhan dari hasil analisa kami. Terima kasih.